Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Ibu kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Salam jumpa mengenang, masih di pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap setia sermon sesibuk apapun pekerjaan profesi kita. Tugas tanggung jawab kita salah satunya adalah sermon. Bercermin kepada firman Tuhan supaya kita bisa dan dilayakkan untuk mengkhotbahkan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu kita ya mengenang dah. Dan mari tetap setia sermon 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ayat 8a. Bikin firman Tuhan, Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita sudah familiar dengan cerita kisah yang luar biasa ini ya mengenang ya. 1 Samuel 24 adalah kisah ya bisa dikatakan kisah perseteruan ya. Raja Saul ya, Raja Saul sebenarnya kepada Raja Daud. Sebenarnya Daud tidak melakukan apa-apa yang jahat terhadap Raja Saul, namun karena Raja Saul sudah dikuasai oleh kejahatan, dikuasai hatinya sudah dikuasai oleh iblis, sehingga dia cemburu kepada Raja Daud atas penyertaan Tuhan, atas keberhasilan yang digapai oleh Raja Daud, dan sehingga dia diburu, ya nyawanya diancam, nyawanya terancam, nyawanya dicari-cari. Dan ini merupakan salah satu pergumulan Raja Daud yang paling luar biasa, yang paling menggugah ya. Hal ini bisa kita lihat di rangkaian kesaksian kitab-kitab Mazmur ya mengenangnya. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan, kita jelaskan secara singkat apa yang terjadi antara Raja Saul dan Raja Daud. Nah, itu yang pertama. Kita jelaskan secara singkat apa yang terjadi antara Raja Saul dan Raja Daud. Tadi saya sudah katakan Raja Saul cemburu kepada Raja Daud sehingga dia berniat untuk melakukan kejahatan dan membunuh Raja Daud. Nah, dan disinilah kisah ini yang mana pada saat Raja Saul memburu orang Filistin, informasi datang kepadanya bahwa Daud juga ada di daerah gurun En-Gedi. Dan luar biasanya Bapak Ibu, di kisah ini dikatakan karena saking dengkinya Raja Saul terhadap Raja Daud, di sini dikatakan mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh Israel. Bayangkan Bapak Ibu, ya itu hati-hati ya mengenai kita juga jangan sampai dikuasai oleh kecemburuan. Bayangkan hanya untuk memburu satu nyawa, Raja Saul harus memilih 3.000 orang dari orang-orang yang terpilih di Israel. Nah, pada saat mereka sampai di tempat itu, ada di sana dikatakan dia 4 kandang-kandang domba, dan di sana ada gua, dan Saul masuk ke sana dan membuang hajat. Nah, disinilah
kisah itu, Bapak Ibu, dan anggota-anggotanya, ya orang-orangnya mengatakan kepada Daud, ini kesempatan yang baik untuk ya paling tidak membalas perbuatan Raja Saul, ya. Perbuatlah apa yang kau pandang baik, katanya, ya. Dan luar biasanya Raja Daud tidak melakukan apapun terhadap Raja Saul. Nah, disinilah inti pesan firman Tuhan yang mau kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, nah, apa yang mau kita jelaskan kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak, yang pertama, Amanginang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Kita harus tekankan itu. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah membalas kejahilan temannya dengan kejahilan juga. Ya. Jangan pernah membalas kata-kata kotor temannya dengan kata-kata kotor juga. Ya. Jangan pernah membalas sifat pelit, ya, tidak mau berbagi temannya dengan sifat pelit tidak mau berbagi kepada temannya. Ya. Di sini jelas dikatakan bahwa Daud tidak mau melakukan apapun terhadap Raja Saul karena dia tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kita mau ajarkan Bapak Saudara-saudara, inti iman Kristen, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini ajaran Tuhan Yesus, kasih yang sempurna itu adalah ketika kita mau mendoakan musuh-musuh kita, berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Nah, inilah Amanginangnya. Nah, yang kedua, Bapak Saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya, yang kedua, melarang dan menasihati teman-temannya untuk tidak berbuat jahat. Nah, di sini, ya, di ayat 7 sampai ayat 8, jelas Daud berkata kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan ya, Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Nah, ini Bapak Saudara-saudara, ya, supaya anak-anak kita itu jangan takut untuk menegur, melarang, menasihati teman-temannya ketika berbuat sesuatu hal yang tidak baik. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman kita saat ini yang ya gimana lah kita katakan, ya, kita tegur orang, kita nasihati orang, kita yang dibenci, ya. Anak motor katanya pula nanti. Dan ini juga, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, kita juga harus mampu dan berani untuk menegur anak-anak sekolah minggu kita yang kalau memang secara fakta kita melihat bahwa dia melakukan hal yang tidak baik, kita harus tegur dan melapor kepada orang tuanya. Ya, tidak usah berbuat misalnya mama stop nenek dulu, ya kan, manang manggoti lah, tidak usah, ya, di zaman sekarang ini. Kita langsung lapor kepada orang tuanya, biarkan orang tuanya yang bertindak. Nah, kedua hal ini Bapak Saudara-saudara, melarang dan menasihati teman-temannya untuk tidak berbuat jahat. Malah kita harus menasihati dan mendukung orang-orang yang berbuat baik, teman-temannya yang berbuat baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, kembangkan di gereja kita masing-masing sesuai dengan sosial yang kita hadapi, sesuai dengan situasi, kondisi yang kita hadapi di daerah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa kita sudah masuk di bulan Maret. Tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung Paskah. Persiapkan segala sesuatu untuk menyambut perayaan-perayaan iman kita. Ya, mengenangnya. Tuhan memberkati. Salam Sudara Yesus. God bless you. Non-stop.